mana gitu Bu untuk Berada di depan warung Burabi. bisa lihat hari ini adalah aksi dari beberapa pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. Kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini Jadi semua berjalan dengan lancar. Setelah bulan puasa untuk potensi kepadatan. Beberapa elemen sipil masih terus melakukan aksi damai dalam menuntut keadilan. Awal ya, dari awal pembentukan Kamisan itu kan tahun 2012 di Surabaya ini 2012. Dulu inisiatifnya ya pembentukan Kamisan gara-gara itu. Jadi untuk menolak upah, melawan impunitas atas kejadian pelanggaran HAM berat yang di masa lalu. Dan kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu kan tidak luput juga terjadinya pelanggaran HAM berikutnya. Kita bicara Surabaya aja ya, karena ya saya yang ketahui baru di Surabaya gitu. Kalau di Surabaya masih belum ada. Walaupun sudah turun hingga belasan tahun, namun masih belum ada tanggapan yang jelas dari pemerintahan. Pada Senin 24 Maret 2025, mereka menggelar kembali aksi besar-besaran akibat munculnya RUU TNI yang diduga berpotensi untuk memicu pelanggaran HAM di masa depan. Sebenarnya nggak boleh kan kak semua orang tua, cuman aku di sini merjuangin apa yang menurut aku benar. Jadi meskipun aku di rumah sebagai anak perempuan satu-satunya berangkat sendiri, nyorain apa yang menurut aku benar itu aja sih. Seluruh elemen sipil turun langsung ke lapangan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka pada RUU TNI tersebut. Menurut saya ada ya karena kami kan fokusnya adalah merawat ingatan kita masyarakat, karena Indonesia ini pernah melakukan pelanggaran HAM yang besar yang belum terselesaikan sampai sekarang. Menurut saya belum selesai dengan baik, belum terjalankan sesuai HAM sendiri, hak asasi manusia itu sendiri, karena banyak pelanggaran yang sampai sekarang terjadi. Seperti contohnya di Papua, banyak kekerasan aparat yang di sana yang dilindungi oleh pemerintah sendiri, yang ditutupi oleh media karena pemerintah punya akses ke media itu sendiri. Seperti kemarin ada intervensi ke Tempo dari pemerintah untuk penutupan ya, karena Tempo sangat vokal terhadap isu-isu tersebut ya, makanya pemerintah sampai melakukan pengiriman kepala babi terus tikus dipenggal. Itu menurutku sebagai tindak intervensi pers yang seharusnya pers itu memiliki kebebasan ya. Menurut saya efektif karena kita memutuskan eksistensi bahwa ini loh, Indonesia tuh belum selesai menyelesaikan HAM. Kita mau ngasih tahu masyarakat semuanya kalau kita masih peduli. Banyak keluarga yang belum rela karena keluarganya ada yang hilang, ada yang kena represitas aparat ataupun dari pemerintah itu sendiri. Ya, kemarin kami ikut di aksi penolakan RUU TNI dan kami juga sering ikut di aksi Kamisan yang tiap minggunya diadakan. Kalau kami dari mahasiswa sendiri, dari UNAIR ya, itu tetap mengawal. Jadi jangan kita menutup mata, kita tetap mengawal isu-isu ini karena kedepannya bakal banyak lagi yang bakal beredar nih, seperti RUU Polri segala macam, terus ada RUU penyiaran, dan urgensinya apa gitu untuk disahkan dalam waktu dekat, sedangkan yang lebih urgent seperti perampasan aset itu belum ada kejelasan sampai detik ini. Kemudian ada pegawai-pegawai yang belum diangkat menjadi PNS, itu belum juga diangkat gitu. Saya sendiri, karena saya berasal dari ilmu komunikasi ya di FISIP UNAIR, dan di mana juga ada senior kami juga Herman Dimo yang dari FISIP yang belum ada kabar kejelasannya dari tahun 98 sampai detik ini, belum ada kejelasannya di mana mereka dan bagaimana nasib mereka juga belum jelas, dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Ya, itu menjadi motivasi saya juga, di mana sebenarnya yang lebih utama adalah gimana caranya masyarakat juga kembali sadar, sesama mahasiswa, sesama masyarakat, bahwasanya HAM ini perlu ditegakkan keadilannya. Dan dengan kita sadar, dengan kita konsisten melakukan seperti aksi Kamisan, saya yakin juga nanti akan semakin terbuka jalan untuk diskusi dengan pemerintah.
kata Pak Bu Menpres itu kalau bisa itu ya Pak ya, kalau bikin kebijakan itu dilaksanakan secara terbuka, jangan tertutup kayak RUU TNI kemarin, karena meskipun rakyat kita seperti biasa itu tidak bisa ikuti, tapi di setiap provinsi tersebut ada perwakilan atau delegasi yang diluncurkan setiap kubu-kubu untuk mengikuti rapat tersebut. Jadi itulah jangan lupa juga, itulah gunanya demokrasi. Jadi tidak bisa diambil suara sendiri gitu, meski butuh pertimbangan yang lebih jelas lah dari perwakilan rakyat kita. On the News, aktual, faktual, terpercaya.